Welcome. Oke, ada Agus dan Abdal. Hari ini kita ngedetailin Agus. PR kita hari ini kita harus kasih banyak pertanyaan dengan Agus karena Agus nih tugasnya di lapas. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang lapas kita gali. Salah. Jadi Bukan lapas, jadi rutan. rutan. Pasti belum tahu beda yang rutan sama pakai lapas. rutan itu. itu yang pakai babu, Bang. Nah, iya, Ya kan? itu rutan. Rutan. Oh, itu rotan. Jadi kita bakalan gali tentang rutan dengan Agus. Ya. Abdal nggak usah dulu lah, besok aja. Nah, tadi kau jelaskan kan Gus, rutan dengan lapas. Bedanya apa rutan dengan lapas? Dari nama aja udah beda. Ah. Ya kan? Nah, kalau rutan itu sebenarnya diperuntukkan untuk tersangka. Dia baru ditangkap, masuk proses penyidikan sampai ke tahap sidang, itu harusnya dia di rutan. Setelah dia putus, baru harusnya di lapas. Oh berarti dia masih jadi tersangka, belum dihukum, belum terpidana. Oh, dia belum ada pidana berapa tahun? Belum. Dia itu masih penyidikan, masih ya diselidiki lah kasusnya, ditentukan pasalnya, tuntutannya berapa, nanti pembelaan dia seperti apa, itulah itu seharusnya dibuka. Ada kemungkinan keluar lagi berarti dia? Pasti ada, masih ada maksudnya Masih ada kemungkinan keluar lagi. Berarti kalau dia tidak terbukti ya. ya tidak terbukti dia keluar lagi. bisa di apa namanya ya Praduga tak bersalah. praduga tak bersalah. Oh jadi praduga tak bersalah tuh orangnya udah masukin ke Udah tetap selama masa penyidikan itu dia di rutan sama dengan menjalani penjara dari awal. jadi rugi lah dia Gus. Dia nggak bisa dinuntut balik. Bisa nanti. Nuntut balik ke Naik banding itu ya, kayak naik banding itu. Ya? Nah, kalau banding itu dia nggak terima dengan putusan. Oh, putusan beratnya. Misalnya dia dituntut jaksa nih kan 5 tahun. Rupanya pengadilan mutusnya 7 tahun. Ah. Beda 2 tahun itu kan terlalu jauh gapnya kan. Ah. Nah, di situ nanti dia bisa ngajuin banding ke pengadilan tinggi. Enggak, misalnya nih, aku ditangkap, tapi belum dapat apa namanya tadi berapa lamanya, berarti masih jadi tersangka. Tapi kan aku kan udah masuk ke dalam Ya. rutan kan, Ya. masuk dalam rutan. Ternyata aku bukan Tak tak bersalah. bersalah, jadi praduga tak bersalah kan, aku tak bersalah. Tapi kan aku udah ditangkap, aku bisa nuntut Bisa nuntut balik ke yang laporin. ke yang laporin supaya yang laporin masuk juga. Contohnya jadinya pencemaran nama baik. Ah. Misalnya seperti itu. Oh jadi yang laporin bukan pihak Kalau rutan. pihak Rutan? APH, aparat penegak hukum itu, kan dia udah jalan sesuai prosedur, sesuai undang-undangnya, ada semua udah ada. Oh jadi contohnya Masa aku penyidikan 20 hari, nanti diperpanjang penyidikan 40 hari, itu semua ada tuh prosedurnya. Jadi mereka cuma menjalankan tuh, bukan apa namanya, bukan kalian misalnya ada terbukti nggak bersalah, nuntutnya ke Iya. yang ini kan, ke yang ini. Betul kan? Nah, Jadi oh itu. Jadi jadi yang aku tuntut orang yang nuntut aku gitu. ya, Tuntut balik. ya. Pencemaran nama baik karena aku Baik. di dalam rutan itu biasanya ya paling cepat ada nggak kejadian kayak gitu tuh? Kejadian yang tadi Kejadian praduga tak bersalah ada? Ada. Paling cepat berapa lama? Biasanya di proses itu berapa lama? Udah sempat jalan hampir 5 bulan. 5 bulan. Jadi proses dari rutan ke lapas itu berapa lama biasanya? Tergantung daerahnya. Daerah apa? Contoh kalau kayak di Batam ini kan rutannya kan di belakang lapas kan. Ah. Ya udah begitu putus tinggal Enggak, keluar aja. maksud aku bukan itu. Maksud aku gini. Proses dari dia di rutan ya kan? Sampai dia masuk ke lapas dapat apa namanya? Putusnya lah. Putusnya itu berapa lama? Paling lama. Oh, itunya. Kalau itunya ini dia apa namanya? Bertahap. Pertama dia tahanan penyidik. Ya, tahanan penyidik itu dia diselidiki sama penyidik. Penyidik itu dalam arti kata yang menangkap. Itu 20 hari. Nah, 20 hari. Nanti dia ada lagi perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan. Nah, di situ tuh nanti masih penyidik.
setelah itu selesai itu berarti udah berapa tuh? 60 hari ya udah ya, 20 tambah 40 ya, dan 60 hari itu berapa? 2 bulan. Ya betul ya? Ya, 2 bulan. betul. Tapi kalau misalnya dia dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan udah selesai, dia nanti dilimpah lagi nih ke tahap 2. Dilimpah jadi tahanan kejaksaan. Oh, tapi belum belum putus. Belum. Yang tadi itu masih penyidik menyelidiki kasus dia. Disesuaikanlah barang buktinya. Oh, belum naik ke pengadilan. Belum. Pengadilan itu yang ketiga nanti. Ini yang pertama itu penyidik, kedua kejaksaan, ketiga baru pengadilan. Nah, jadi 3 tahap itu tuh. 3 tahap itu biasanya paling lama. Paling lama itu ada di pasal berapa lupa. Enggak, paling lama dia berapa bulan transaksi. Jadi tadi penyidik 60 hari, nanti di Pemeriksaannya. kejaksaan itu perpanjangan 30 plus 60 90 hari. Dari penyidik sama jaksa itu udah berapa tuh? 5 bulan. 5 bulan. Di pengadilan nanti bisa jadi 2 kali 60. 2 kali 60. 2 kali 60 berapa? 4 bulan. 4 bulan. Nah, 4 bulan 9 bulan. sekitar 10 bulan. Itu waktu maksimal untuk dia putus. Kalau nih selama 9 bulan ternyata belum diputuskan juga, belum dapat keputusan. Oh, tapi Nggak mungkin lah. pengadilan Harus putus. Pengadilan harus memberi Karena keputusan. dia ada masanya, udah diatur itu Target, di pasal, ibaratnya. pasal 28 apa 29 ya lupa. Nantilah buka coba. Oh. Jadi tapi kalau setiap orang udah sampai ke pengadilan, biasanya dia bakalan tetap dapat masa hukuman. Berarti dia udah pasti bersalah gitu ya. Kalau Atau gimana? pernah nggak kasusnya gini? Dia udah nyampe nih di pengadilan, tahap yang ketiga nih ya. Sampai di pengadilan, tapi ternyata dia tak bersalah. Ada juga, bisa juga seperti itu. Ada juga. Ada juga. Kebanyakan kasus apa itu yang misalnya sampai nunggu lama itu kasus apa? Kalau dia misalnya ketangkap judi kan udah jelas. Kalau Di itu pengadilan kan. kalau itu sebenarnya semua kasus sama aja. Sama aja. Nggak ada ini. Cuman tergantung terdakwa tersangkanya yang tadi belit-belit nggak dia jelasin. Kalau dia jelasinnya lurus, cepet dia putus. Kalau dia jelasinnya, oh nanti kesini, rupanya nanti pas tanya besoknya lagi lain lagi. Nah, itu yang bikin dia cepet. Kalau seandainya Gus, nggak usah seandainya lah, aku nanya yang masalah lain aja lah, pusing kepala aku berapa lama dia. Berapa? Sosok tanda tua. berapa lama? Petugas yang di lapas, yang di rutan itu tuh sebenarnya dari kepolisian atau pegawai negeri biasa. Oh, kalau itu memang dari awal penerimaannya itu kan penjaga tahanan. Memang dikhususkan. Jadi ada label yang dipakai itu kepolisian khusus. Indomaret di sini. Kalau Indomaret mana? Sebelum ada di sini. Kepolisian khusus. Jadi polisi juga. Polisi tapi khusus di dalam area itu aja. Kalau di luar nggak polisi dia. Bukan nggak polisi tidur. Jadi dia bukan dari anggota kepolisian ya. Bukan. Dia dari penerimaannya tuh dari Kementerian Hukum dan HAM memang langsung. Kementerian Hukum dan HAM. Tapi statusnya di divisi pemasyarakatan dan itu sebagai penjaga tahanan. Nah, gitu dia. Oh, ditugaskan sebagai penjaga tahanan. Ini Gus, ini yang paling sering didengar orang. Ada nggak pernah beberapa orang tuh Gus, penyiksaan di dalam tahanan. Nah, Penyiksaan di dalam itu ada nggak tuh? Tahanan kan orangnya. Iya, maksudnya orangnya di dalam, pas di dalam tahanan ini disiksa nih katanya. Katanya ya, aku nggak tahu. Maksudnya disiksa sama yang lain. Iya, sama nggak tahu lah, sama yang lain kayak sama pihak yang jaga, sama petugas kayak. Itu sebenarnya ada atau enggak? Itu nggak ada. Nggak ada yang nggak disiksa. Karena orang di dalam, karena di dalam itu pun mereka kan punya ini, hak asasinya kan dilindungi juga. Nah, jadi kayak mana ya? Saking dilindunginya mereka ada yang bawa laptop gitu kan, yang yang korupsi itu adalah di mata Najwa ya. Bawa laptop, bawa apa? Nggak tahu lah ya. Itu kan HAM. Karena kan dari awal aku tugas kan di depan nih, di depan balai kan. Nah, selama di situ tuh nggak ada yang spesial gitu, nggak ada, sama.
Karena ya gimana ya, mereka dari awal masuk ya itulah, dari awal masuk itu pakaian yang dibawa dibatasin, sikat giginya pun dipatahin. Kenapa sih gigi patah? Nah itu bisa jadi senjata itu. Untuk kelahi. Ya bisa jadilah, misalnya ini nggak suka sama yang ini gitu kan. Tapi ada kelahi mereka, Gus. Karena ada kalau lain di dalam itu sensitif bro. Karena secara nasional Ah. rutan dan lapas itu semua overkapasitas. Overkapasitas. Berarti terlalu banyak Iya, isinya. Isinya kalau di balai itu kan kapasitasnya cuma 200. Isinya ternyata Isinya sekarang udah 400 lebih. 2 kali lipatnya. Berarti 100% lebih. 200 lah. Iya, 200%. Iya 200. Iya. Luar biasa. Jadi ditaruh di mana itu orang? Ya, di dalam itu juga. Nggak. Dia di dalam selnya. Selnya kan plong aja, nggak ada sekat, misalnya satu sel ada kamar. Jadi mereka karena sempit itu makanya berantem. Gimana kamar mandi dalam? Tapi Kau kalau pernah- kamar sempit itu biasanya nggak pernah mereka berantem. Kau kan di situ tuh kerja. Jadi kau kan pasti pernah nangani orang berantem nih sama-sama ya kan, sama-sama Ya. mereka. Apa kasusnya mereka bisa sampai berantem? Iya. Kasus mereka. Permasalahan Kalau di dalam mereka. itu ya biasalah, kalau yang paling banyak dikatain Kebutuhan seks. cabul ya, kasus cabul itu pasti sering dibully lah. Dibully sih enggak, tapi ya kadang cuman panggilannya kan. Kalian yang ngebully dia? Enggak. Misalnya dari si A nih kan panggil si B kan, "Woi, cabul." Sama satu kamar. Nah, kadang bercanda gitu kan. Patut lah kau kena kasus ini ya, misalnya gitu. Berantem. Enggak, kalau soal itu jarang mereka berantem. Mereka berantem tuh lebih sensitif di dalam tuh. Contohnya karena air satu. Air apa? Air untuk mandi. Ah. Air mandi kan dijatah kan, enggak kayak kita lah mandi. Ya, misalnya jatah satu ember itu satu orang gitu kan. Ah. Nah, itu kadang ada yang terlalu boros pakai, punya head kawannya dipakai, Ah. jadi kawannya tak mandi. Kata gitu aja bisa tuh. Kenapa? Karena saking padatnya tadi kan, sensitif ya. Aku tanya, kenapa dijatah Dijatah mandi? airnya. Air kenapa dijatah? Kenapa nggak pakai keran gitu ya kan? Katanya kan. Pam. Hmm. Enggak, kebetulan yang di balai itu air pakai sumur. Masih manual. Ya memang masih betul. Justru Ada sumur, dan itu pun kadang ada beli apa namanya? beli air bersih. Air minum. Kalau itu udah nggak cukup ya. Karena itu tadi lah overkapasitas itu tadi. Nah, aku ada satu pertanyaan nih. Ah. Betul nggak dalam kamarku kayak ada ketuanya atau yang segani? Kepala preman. Kepala preman lagi. Kalau Senior. Senioritas. Senioritas. Kalau senioritas itu ya gimana ya? Ada sih ada, tapi bentar aja. Misalnya nih, contoh lah, ini kita udah masuk duluan nih kan. Ini baru masuk nih kan, otomatis ada rasa segan kan, ada rasa takut gimana gitu kan, mau penjara nih macam mana, dibukin aku nih kan. Ah. Ya kan itu kan mindset orang kan gitu. mindset orang. Ada nggak salah satu orang tuh yang disegani oleh semuanya? Nggak ada. Tapi kalau Cuma di secara film aja. Film ini. ininya memang ada diangkat ini kepala kamar. Kepala kamar. Setiap kamar itu punya kepala. Ditunjuk. Yang nunjuk? Dari mereka. Oh, dari Oh. orang-orang itu sendiri. Oh, bukan Bukan orang kayak orang. pilkada gitu, pemilihan kepala daerah. Pemilihan. Nggak tahu kan? Kepala kamar pun ya cuma untuk ini aja. Misalnya ada apa-apa gitu kan. Nah, dia dulu yang dimintain keterangan. Misalnya ada ribut dalam kamar kelahi gitu kan. Dia dulu Dari mana kalian bisa tahu itu bahwasanya itu kepala kamar? Kalau itu yang ditunjuk, itu diwajibkan. kalau itu mereka. kan setiap ini ada. Oh, Misalnya Oh, berarti kalian yang menunjuk, kalian mengarahkan. kami yang mengarahkan, Tapi tapi orang yang yang menunjukkan orang itu. Siapa? Berarti jadi kepala ini Ron, dia mengeluarkan habis 200 juta ya. Untuk menjadi kepala daerah. Hah? Bener. Untuk pemilihan. Serang wajarnya belum lagi. Masuk angin. Oh, jadi gitu. Jadi ada kepalanya juga. Fungsi kepala itu untuk Sebenarnya namanya aja sih kepala, tapi biar kami lebih mudah lah untuk ini ya. jadi kepalanya inilah yang bakalan biasanya apa namanya? Apa ya? Ospek napi baru. Mengospek napi baru. Ospek di sana biasanya itu perkenalannya cuma ya kenalan biasa lah. Nama saya ini, kasus saya ini. Oh, dikenalkan juga. Saya punya bakat yang di sana itu rata-rata pertama masuk pasti nunjukin bakat nyanyi. Walaupun macam mana suaranya nyanyi lah. dia Disuruh orang. nyanyi. Karena itu hiburan dia. Nah, ini lagi Gus. Kan di penjara itu
Orang kan kalau nonton di TV di penjara itu kan di dalam penjara kan. Ya udah di dalam penjara aja. Jadi kena hukum 5 tahun kan. Ya 5 tahun di dalam penjara aja atau dia bisa ada keluar juga. Keluar. Maksudnya keluar di lingkungan penjara. Bukan dalam sel terus. Ada nanti ada masanya keluar itu namanya asimilasi. Asimilasi. Maksudnya dia keluar di daerah-daerah situ juga. Iya, Ah. itu contohnya misalnya nih ya, misalnya ada yang putus 4 tahun lah misalnya, 4 tahun kan. Nah, jadi ketika dia sudah menjalani 2/3-nya, nah nanti dia bisa asimilasi. Keluar Asimilasi itu asimilasi kan keluar. kerja, tapi dalam bentuk kerja, pembinaan. Oh, kerja di situ. Keterampilan gitu. Berkebun. Tapi sebelum dapat asimilasi, dia di dalam itu terus. Iya. Pokoknya nggak ada aktivitas di luar kamar. Di luar kamar ada lah. Di dalam blok. Nah, Jadi di dalam rutan itu kan ada kamar. Coba aku gambarkan dulu. Rutan ini macam mana bloknya ini? Macam ke dalam kos-kosan terus Ya, kayak sekolah. atau ada Kayak sekolahan. Ah. Sekolahan lah kan. Kan sekolah ini bangunan keliling kan kelas. Ah. Ada lapangannya. Ah. Ya kan? Sama seperti itu. Jadi dia nih ketika jamnya belum keluar, jam berangin namanya ya. Belum jam berangin, ya udah di dalam kamar aja dia. Tapi kalau udah boleh ada jam berangin kan? Kalau udah boleh jam berangin dia kemana? Ya ke lapangan itu. Boleh ke lapangan. Boleh. Oh, Tapi ya di dalam blok, di dalam lingkungan itu tadi, di dalam tembok. ya di dalam tembok. Maksud aku situ. Bukan dia boleh keluar masuk enggak? Enggak lah. Enak kali dia macam gitu. Enggak, asimilasi ini kan maksudnya kan ya sudah berapa Menjalani. di dalam baru 2/3 ya. 2/3. itu kan belum ada status dia berapa tahun di penjara kan, itu kan masih menunggu sidang kan, kalau yang kau bilang tadi kan. Nah itu betul pertanyaan dia ini betul. Nah. Tapi Jadi kan gimana tapi sekarang menentukan gini, dia? rutan itu sekarang apa namanya ya, double fungsi lah bisa dibilang. Nah, jadi yang sudah putus pun itu ada. Di situ juga. Karena itu tadi ngingat Over capacity. semua kan overkapasitas. Jadi yang udah putus kecuali dia yang tinggi nih kan, yang high security misalnya putusnya seumur hidup lah misalnya kan, itu harus kami kirim Ke? ke lapas. Karena di lapas itu pembinaannya jalan, ya kan? Ah. Pembinaan kan lebih diutamakan di sana kan, karena lapas itu kan lembaga pemasyarakatan. Kalau rutan? Rutan ini kan rumah tahanan, Oh, belum. rumah tahanan negara. Jadi nggak dibina. Lantak kau lah penting. Dibina juga, tapi yang nggak yang ini di lapas. Enggak, berarti kalau dari cerita kau tadi berarti lapas itu enggak sengeri yang orang pikirkan gitu. Enggak. Berarti Banyak. Rod, coba Rod. Main-main Rod. Boleh kita Enak dong di dalam. masuk ke lapas. Contohnya, ada yang 14 kali masuk keluar masuk. Karena dia kangen tuh ya. 3 kali. Kasusnya apa? Kasusnya apa? Residivis lah itu namanya. Kasus. Ada masuk berkali. Biasanya kalau berkali-kali itu kasusnya apa? Lebih sering pencurian. Timbul pertanyaan aku nih. Ada orang yang keluar masuk, ya kan? Terus lapas Keluar penuh. masuk ini bermasalah. Ya bermasalah. Terus lapas penuh, ya kan? Rutan penuh, over capacity. Menurut kau sebagai petugas di situ, ya kan? Petugas di rutan, kenapa rutan ini bisa penuh? Rutan bisa penuh. Faktornya apa ini? Kok sampai over capacity ini faktornya apa? Ya kan kasus lah. Iya kasus, maksudnya Contohnya gini. Kalau kasus pencurian itu kan di bawah 5 tahun lah. Ya kan? Yang bikin lumpuh itu kan bandar narkoba misalnya. Itu kan putusnya tinggi-tinggi itu kan. Setelah udah putus tinggi, dia kan lama di situ. Misalnya anggap bandar narkoba tadi 16 tahun. Sementara yang pencurian tadi putusnya 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Nanti itu dia keluar masuk itu. Jadi yang ini tetap nih sebenarnya. yang sebenarnya si bandar tetap. Berarti dari jawaban itu kan kayak gitu tuh. Yang bikin numpuk. Yang bikin numpuk ini berarti kasus-kasus kecil. Kasus besar juga, karena dia kan lama. Iya kasus besar kan udah, itu kan ya udah oke lah. Itu kasus besar atau kasus itu aja Kalau sekarang kebanyakan di sana 50%, 60 lah, 60% itu narkoba. Narkoba oke lah. Ya, Pemakai? Pengguna? Enggak. Narkoba, yang lainnya ini kasus lain. Kasus lain itu ya ada pencurian, ada cabulan. ya maksudnya kan di 50% ini kan nggak keluar nih karena Lama. yang 16 tahun kan yang ngisi situ terus. Yang pencuri ini yang keluar masuk kan berarti imbang 50-50 berarti
Berarti kasus pencurian ini Gus, yang dia cuma nyuri ayam harus dihukum lama. Ah itu. Kenapa dia harus masuk penjara? Oke lah, nggak usah hukum lama lah. Dianggaplah kita hukum setahun atau 2 tahun. Kan nambah-nambahin tempat. Ya harusnya gitu ya. Iya. Tapi ya kami hanya menjalankan Coba apa yang dikeluarkan pengadilan. pengguna narkoba masih juga ada juga. Ada yang masuk. Ah itu juga. Nah, tahan dulu. Ah. Pengguna narkoba yang mana yang masuk? Ah, Pengguna narkoba yang ikut jualan. Bukan, dia ketangkap. Ah, Dia ketangkap saat pakai. kan pengguna juga. Betul ya. Iya. Nah, maksudku tadi Kalau dia kenapa nggak direhab aja gitu? ini seru nih. Kenapa nggak direhab aja gitu? Tunggu Gus, aku potong ya. Oke. Kau bilang pengguna narkoba yang ketangkap lagi make, ya kan? Kalau dia lagi make nggak ketangkap ya nggak masuk penjara lah, geng. Ya, iya. Masuk aja. Makanya gue bilang permasalahannya kenapa dia harus ditangkap? Harusnya direhabilitasi. Iya itu dia tadi karena dia posisinya ketangkap dan biasanya Ya kalau dia nggak ketangkap, Gus, dia make di luar. Dia make di luar. biasanya ketangkap Ini itu pertanyaannya. DPO. Ini pertanyaannya. Biasanya udah DPO duluan. Orang yang direhab itu yang seperti ya apa ya, ketangkapnya itu seperti gimana? Yang Karena rata-rata ketangkap semua kan? direhab itu Ada yang biasanya direhab, yang ada yang enggak. menyenangkan. Ada yang direhab, ada? Iya. Kan ada yang direhab. Misalnya ada yang enggak. datanglah ke BNN kan, bang, aku pakai ini nih misalnya kan. Nah, gimana ya caranya? Nah itu nanti bisa dia. Yakin kau? Ya bisa. Bahwasanya kalau aku nggak pakai narkoba. Kok kalau aku? Contoh nih ada si A pakai narkoba, ya kan? Habis itu dia ngaku ke BNN. Dia nggak ditangkap. Dia nggak ditangkap nih. Biasanya direhab. Direhab. Kalau yang menyerahkan diri gitu direhab. Menyerang. Kan dia menyerahkan diri pengen tobat kan. Bukan dia bawa barang bukti kan. Bang aku pakai di bang. Iya, enggak. Gitu kan. Dia itu direhab. Ya kenapa yang lain itu enggak? Kan tujuannya ini orang pemakai terus di penjara, tujuannya apa? Biar efek jerah lah. Macam mana? Narkoba. Narkoba itu kan musuh utama negara. Pemakai ya, bukan penjual ya. Pemakai kita bicaranya ya. Kalau misalnya kena razia di hiburan malam tuh, nah itu kan di tes urin tuh. Ada yang mati di situ. Nah itu jatuhnya kan dia nggak Pemakai. melakukan bang, aku pakai ini bagaimana? Itu kan Kalau beda itu statusnya. penyidik lah lagi. Enggak. Yang di penjara pernah. Yang di rutan ada kasus yang kayak gitu. Kayak gitu. Ada. Oh itu dia rehab rata-rata. Dia enggak, kalau itu enggak tahu. Dilaporkan ke orang tuanya biar malu. Kasih tahu tetangga nih pakai nih. Kalau itu dia inilah, apa namanya, rata-rata yang ketangkep dia. Biasanya dia bawa itulah. Bawa sekilo. Ngedar berarti Gus, bukan pakai. Enggak banyak yang ngaku sih, enggak banyak sih. Misalnya bawa, aku enggak tahu juga itu banyak ke mana. Ada yang bilang apa namanya? Satu G, setengah G. Nah itulah bahasanya. Kalau bertanya kan misalnya pas tanam baru masuk juga. Dia pakai. Ini pemakai nih. Narkoba. Berapa BB-mu? Setengah G. Aku pura-pura ngerti aja lah ya kan. Setengah G. Misalnya kan, berarti dia pemakai. Enggak. Berapa? Enggak tahu. Setengah G itu berapa ons tak tahu. Mungkin setengah gram kalau nggak salah. Nah, jadi dia kenapa dia harus dihukum? Maksud aku kenapa dia harus Karena dipenjara? ada pasalnya. Undang-undangnya sudah ngatur. Narkoba itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Baca. Pemakai atau Pemakai Baca aja di situ. baca aja. baca Namanya kalau pemakai ada. Nah, kalau pemakai dikenakan pasal 127. sudah 7 pemakai narkoba. Ya kenapa harus dipenjara gitu? Maksud aku Ya kan kenapa? memang sudah ada undang-undang aturannya seperti itu gitu kan. Harusnya kan dia direhabilitasi jadi nggak perlu menemuin penjara gitu. Makanya over capacity akhirnya kan. Jadi Itulah tadi yang balik yang aku bilang ya. Kami di situ tuh cuma jalanin tugas. itu hasil itunya, Oh hasil hasil putusan dari awal ditangkap nih kan. Orang itu masuk kan bawa dasar dong. bawa masing-masing bawa map. Iyalah, bukan itu lah map tapi isinya bukan lamaran kerja. Merah ya. Dibawa nih sama penyidik. Pak ini kami serahkan tahanan gitu kan. Nah di situ ada surat penangkapannya, ada surat penahanannya sampai kapan dia ditahan gitu kan. Kalau misalnya nanti penahanannya habis, belum diperpanjang, ini boleh keluar sini nih. Karena tak terbukti ini gitu kan. Nah,
praduga tak bersalah. Iya.